Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Aninditya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Geografi, NIM E101956. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang geografi ekonomi dan buku yang berjudul A Concept in Geography Economy. Ini nih bukunya. Nah, pada bab ini kita akan membahas apa sih? Yang pertama, kita akan membahas tentang mengapa ekonomi berbeda dan apa yang membuat ekonomi menjadi khas. Yang kedua, kita akan menjelaskan sumber variasi ekonomi di seluruh ruang sebagai hasilnya berbagai teori telah didalilkan. Kemudian, bab ini membahas juga tentang lokasi industri yang sering didasarkan pada aturan ketat dan karena itu tidak realistis, banyak asumsi. Yang terakhir, bab ini membahas tentang memahami klaster industri populer di kalangan para sarjana dan pemerintah. Membahas konsep ekonomi yang sangat diperlukan untuk memahami aglomerasi, biaya ekonomi, serta manfaat yang diperoleh oleh aglomerasi itu. Mengapa distribusi kekayaan di seluruh ruang tidak setara dan mengapa ketimpangan sosial masih terjadi sih? Menurut kalian kenapa? Pertanyaan ini akan dijawab di slide berikutnya. Wilayah adalah unit penting dalam memahami bagaimana kota dan ekonomi berkelanjutan. Pertumbuhan regional yang tidak seimbang dalam satu negara dipandang sebagai indikasi inefisiensi ekonomi. Indikasi inefisiensi ekonomi itu apa sih? Indikasi inefisiensi ekonomi adalah sumber daya yang kurang dimanfaatkan. Jadi, sebuah kota atau sebuah negara tersebut memiliki banyak sumber daya, tetapi kurang dimanfaatkan. Dan ketidakadilan sosial. Minat dalam industri, yaitu bagaimana perusahaan dan industri diatur untuk meningkatkan produktivitas. Dimulai pada tahun 1960, ketika produktivitas sektor industri sedang terpuruk. Manajemen ilmiah Amerika telah mendominasi sebagian besar abad ke-20 dengan industri. Nah, saat itu tampaknya manajemen Amerika telah kehilangan kekuatannya. Mulai pada saat itu, mulai banyak perubahan teknologi, seperti munculnya mesin yang mengancam posisi manusia. Kita berlanjut ke bab selanjutnya, yaitu lokasi industri. Nah, teori lokasi industri ini menekan efek transportasi dan biaya tenaga kerja yang mahal, meskipun hasilnya agak tidak realistis. Hingga saat ini, teori lokasi industri masih dipercaya oleh banyak orang. Teori lokasi dan distribusi penggunaan lahan yang dikemukakan oleh von Theunen tahun 1826. Teori ini memiliki inti, yaitu ada suatu lahan yang dikelilingi dengan satu kota sentral. Nah, satu kota sentral itu berupa pasar. Kemudian kota itu dikelilingi lagi oleh daerah pertanian. Kemudian inti dari bab ini yang lainnya yaitu petani yang membeli yang menanggung keuntungan rasional, biaya produksi, dan harga pasar. Inti selanjutnya yaitu biaya transportasi yang sebanding dengan jarak. Nah, karena ini muncullah gagasan sewa lokasi yang mengacu pada sewa tertinggi dimiliki oleh petani untuk lahan produksi dan transportasi itu dikurangi dari total pendapatan penjualan pasar. Jadi, sewa lahan tertinggi dimiliki oleh petani untuk produksi, kemudian transportasinya dikurangi dari hasil pendapatan di pasar. Kurva sewa tawaran. Di sini ada gambar kurva sewa tawaran. Crop X merupakan lahan tanaman yang mudah mati, contohnya tomat. Dan sewa lahan di sini itu murah. Sedangkan crop Z adalah tanaman yang tahan akan panas, contohnya kentang. Sewa lahan di crop Z ini cenderung stabil. Kemudian yang terakhir adalah crop Y. Crop Y itu lahan pasar, tetapi pasarnya mudah redup, jadi harganya cenderung mahal. Atau di crop Y ini mempunyai kelebihan, yaitu jika tanaman menghasilkan harga jual yang rendah di pasar, tetapi mudah diangkut, maka biaya transportasi cenderung lebih murah dan harga lahan akan stabil. Model pertanian konsentris ini dengan pasar sebagai pusatnya itu ditujukan untuk pembayaran akses ke pusat kota. Teori lokasi industri klasik yang dikemukakan oleh Bapak Geografi yaitu Alfred Weber tahun 1929. Teori ini disebut juga teori lokasi yang paling murah
bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Nah, model lokasi industri ini yaitu mengasingkan pabrik manufaktur ke lokasi yang berada di dekat bahan baku atau disebut juga dengan R, dan pasar yang disebut juga dengan M. Model ini memperhitungkan upah dan biaya pengangkutan bahan baku ke pabrik dan produk jadi. Model ini mengasumsikan bahwa bahan baku R yang dibutuhkan untuk produksi hanya tersedia di lokasi tertentu dan pusat konsumsi juga diberikan. Dalam teori lokasi industri klasik ini, produktivitas seragam, semuanya seragam beserta faktor-faktor lain seperti faktor iklim, cuaca, politik, dan budaya, sosial budaya, semuanya seragam. Untuk garis yang lurus itu melambangkan biaya pengangkutan produk jadi ke pasar yang dilambangkan dengan M. Dan untuk garis yang titik-titik merupakan biaya pengangkatan bahan baku dari sumber atau disebut juga dengan R. Garis putus-putus itu disebut dengan isodapen atau total biaya transportasi. R adalah lokasi bahan, M adalah lokasi pasar. Gambar tersebut menjelaskan bahwa biaya pengangkutan produk jadi ke pasar berbanding terbalik dengan biaya pengangkutan bahan baku dari sumber. Sedangkan total biaya transportasi berjalan lurus dari lokasi bahan menuju lokasi pasar maupun lokasi pasar menuju lokasi bahan. Gambar tersebut juga menjelaskan biaya transportasi sebanding dengan jarak dan tidak ada penurunan berat di transportasi. Lokasi produksi optimal jauh antara R, lokasi bahan, dan M, lokasi pasar, di mana total biaya unit pengangkutan tidak lebih dari 8. Wise mengakui adanya berbagai faktor penting yang membentuk pertumbuhan regional, seperti regulasi, migrasi, dan kewirausahaan. Bab selanjutnya adalah ilmu regional dan kuantitatif revolusi. Walter Isard dikenal sebagai ayah ilmu pengetahuan regional. Walter Isard ini menggabungkan teori ruang ekonomi antara proses dinamis dan memperhitungkan elastisitas spasial. Teori lokasi industri berkembang pada tahun 1950 hingga 1960 selama revolusi kuantitatif. Teori lokasi industri menarik perhatian yang saat itu teori lokasi industri menarik banyak perhatian yang muncul di bidang penelitian operasi dan berbagai sarjana bereksperimen dengan fasilitas yang lebih memadai. Di luar selain teori lokasi, Paulus Krugman yang memenangkan hadiah Nobel tahun 2008 karena karyanya dalam memperkenalkan kembali ruang untuk ekonomi arus utama dengan menggabungkan teori perdagangan dan teori lokasi. Strukturisasi ekonomi utama pada tahun 1970-an yang paling berpengalaman yaitu di Amerika Serikat dan Inggris. Nah, Amerika Serikat dan Inggris ini mendorong minat pada pendekatan struktural untuk mempelajari lokasi. Restrukturisasi sebagian besar dipandang sebagai krisis kapitalisme, dan seiring dengan teori pembangunan struktural yang dikembangkan oleh Frank tahun 1967 dan Wallerstein tahun 1979 semakin diadopsi untuk memahami pertumbuhan dan penurunan regional. Namun terdapat beberapa perbedaan di teori lokasi industri sekarang dan teori industri masa lalu. Perbedaannya yaitu teori industri struktural atau teori industri yang sekarang berfokus pada relasi kausal, sedangkan teori lokasi industri masa lalu berfokus pada lahan untuk kegiatan ekonomi. Nah, di luar lokasi teori ini juga memandang buruh itu sangat penting, bahkan mewajibkan buruh harus memiliki keterampilan dalam berinovasi. Beberapa berpendapat bahwa saat ini bisnis semakin mengikuti pekerja, terutama industri yang mencari pekerja keterampilan tinggi di dunia industri. Para pekerja tertarik pada lokasi industri yang menawarkan banyak fasilitas dan kesejahteraan sosial. Kesimpulannya yaitu
Teori lokasi industri klasik melibatkan banyak hal yang tidak realistis, namun banyak prinsip umum yang ditata oleh teori masih berlaku sampai sekarang. Kemudian, ilmu regional sebagai perpanjangan dari teori lokasi industri, namun menghadapi banyak kesulitan. Beberapa berpendapat bahwa bidang ilmu pengetahuan telah kehilangan mata uang intelektual dalam geografi ekonomi. Saat ini, minat di antara para geografer ekonomi telah bergeser semakin ke faktor-faktor yang tidak dapat diukur untuk menjelaskan lokasi industri, termasuk budaya regional, jaringan pribadi, dan bisnis. Pekerja dituntut untuk terampil dalam berinovasi. Beberapa berpendapat bahwa orang tidak lagi mengikuti pekerjaan, namun pekerjaan yang mengikuti orang tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.